Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'aliman fadata wal istifadah وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar yang berasal dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat dan sekarang kita sudah sampai kepada maqalah yang keempat. Wal maqalatu ar-rabi'atu, maqalah yang keempat. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kawakibu amanun li ahli samai fa idan tasarat kana al-qada'u ala ahli sama. Bintang-bintang itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Jika bintang-bintang itu sudah jatuh atau sudah hancur atau sudah rusak, maka ketetapan Allah terhadap penduduk langit. Artinya begini, langit itu kan ada bintang, ada bulan, ada apa lagi? Matahari, ada mega, apa? Ada banyak lah di langit itu. Cuma bintang ini memiliki posisi yang sangat penting di langit, karena ketika bintang ini sudah jatuh, sudah hancur, maka itu satu tanda kehancuran untuk penduduk-penduduk langit. Apa itu penduduk langit? Siapa itu? Para malaikat. Kalau bintang ini sudah jatuh atau sudah hancur atau sudah hilang, maka itu tanda bahwa nanti ada kematian untuk para malaikat. Dan nanti langit-langit itu akan pecah, akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda sudah mau mendekati kiamat. Senada dengan ayat Al-Qur'an, idas samaun fatarat wa idal kawakibun tasarat. Itu tanda-tanda. Jadi makanya ketika ada bintang jatuh itu ya ada satu pertanda yang ada banyak kerusakan di situ. Tapi tidak boleh untuk diartikan bahwasanya segala sesuatu itu disandarkan kepada selain Allah. Ini tidak benar. Semisal dengan misalnya ada burung gagak, itu nanti tanda mau ada orang mati. Ini juga tidak benar. Kadang-kadang juga orang itu mengartikan sesuatu tidak disandarkan kepada Allah. Satu contoh, orang mau menikah misalnya, masih dilihat lahirnya antara yang laki-laki dengan yang perempuan itu cocok apa tidak cocok. Terus nanti harinya itu bagaimana. Kalau ada yang tanya kepada saya, Ustaz ini harinya bagus apa tidak bagus? Kalau sudah suka sama suka, ya saya bilang langsung bagus. Kelamaan itu nanti takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masih dilihat ini lahir rumahnya menghadap kemana, yang satunya menghadap kemana. Hal-hal seperti itu kalau memang dia yakin bisa terjadi. Kalau dia yakin bisa terjadi. Misalnya, oh nanti kalau acara pernikahan, kemarin ada yang datang ke rumah saya tanya-tanya, Ustadz ini gimana? Kalau pernikahan biasanya di sini itu harus pakai sesajen, harus pakai apa macam-macam lah di situ, ditaruh di beberapa ruangan, di ruang tamu, di ruang tengah.
di ruang belakang, terus ada di tempat acara, ini gimana? Wajib apa tidak wajib? Ya saya jawab tidak wajib. Apa yang mewajibkan itu? Kalau misalnya untuk menghormati dari keluarganya yang menyarankan untuk itu, ya tidak masalah, asal ditaruh di tempat yang mulia, bukan ditaruh di bawah meja seperti itu. Kadang-kadang kan ada acara-acara seperti itu, makanan-makanan ditaruh di atas meja, dan setelah itu dibiarkan, tidak dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Semisal dari keluarganya dibuat makan, tidak dibiarkan. Katanya untuk ini biar dimakan sama makhluk-makhluk halus. Katanya orang itu. Nanti kalau udah ada sesajen itu nanti keluarganya banyak yang kesurupan. Ya, coba aja. Nggak kira. Nggak usah terlalu yakin dengan hal-hal seperti itu. Karena ketika dia yakin dan kemudian dia tidak melakukannya, bisa terjadi. Semua itu harus disandarkan kepada Allah. Nggak usah terlalu yakin. Katanya kalau anak pertama, nikah sama anak pertama itu nanti rezekinya tidak lancar, apa nanti bisa pisah atau bagaimana. Kenyataannya saya anak pertama dengan anak pertama, rezekinya ya lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Yang penting tidak usah terlalu yakin. Urusan menghormati keluarga silahkan menghormati, tapi tidak usah yakin. Misalnya keluarganya menyarankan, oh kalau bisa itu nikahnya hari ini jam sekian, ini ya silahkan, tapi asal tidak yakin ya ada masalah. Hanya untuk menghormati dari keluarga. Kalau meyakini itu yang jadi masalah. Karenanya di sini disebutkan bintang-bintang itu adalah sebagai keamanan untuk penduduk langit. Ketika bintang itu sudah jatuh atau sudah pecah atau banyak yang hilang, maka itu pertanda ada kepastian dari Allah untuk penduduk langit. Nanti langit ini akan dilipat, langit ini akan hancur, langit ini akan pecah, dan pastinya banyak malaikat yang mati. Jadi semua makhluk Allah itu mati. Bukan cuma manusia, semuanya akan mati. Manusia, jin bisa mati. Jin itu bisa mati. Bisa dibunuh, bisa. Mati bisa, setan ya bisa mati. Semuanya bisa mati, termasuk malaikat bisa mati. Semuanya bisa mati. Malaikat yang terakhir kali mati siapa? Malaikat Israel, pencabut nyawanya. Nanti kalau malaikat Israel yang mati dulu kan tidak ada orang mati nanti. Malaikat Israel ya pasti mati, semuanya mati. Jadi tidak ada yang tidak mati, itu tidak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan sirna, semua akan musnah. Dan ini juga kalau kita berpikir secara lebih mendalam, bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Baik itu kebahagiaan, baik itu kesedihan, tidak ada yang abadi. Pasti ada ujungnya. Tidak usah susah-susah. Kita mau susah seberat apapun, tidak mungkin hidup kita susah terus. Kan ya? Kita mau bahagia kayak apapun, juga tidak mungkin kita terus bahagia. Pasti ada ujungnya. Tidak ada yang abadi di dunia itu. Pasti silih berganti. Tidak mungkin ada yang abadi. Dan kalau kita mau berpikir, justru hidup kita itu lebih banyak enaknya dibanding tidak enaknya. Terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan? Kalau orang sekarang kadang dibalik, dusta mana lagi yang kamu nikmati? Ya karena sebagian orang menjadikan kedustaan itu sebagai sebuah kebiasaan, sehingga bisa dinikmati kapanpun dan oleh siapapun. Nikmat Allah terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa kita ini kok merasa susah? Pertama, karena bisa jadi kita itu merasa bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sedikit, padahal terlalu amat sangat banyak.
Ini penyebab pertama. Penyebab kedua bisa jadi karena kita itu terlalu suka membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga tidak bersyukur, sehingga dia itu merasa dirinya serba kekurangan. Sudah enak masih dibandingkan dengan orang lain, sehingga dia itu hidupnya tidak tenang. Karena Allah itu sudah mengatur setiap orang itu ada takarannya masing-masing, dan tidak mungkin melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nggak usah susah-susah. Susah itu ada akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahlu baiti amanun li ummati fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati. Ahlul bait dzurriyyatur rasul itu sebagai keamanan untuk umatnya Nabi. Kalau di dunia ini sudah tidak ada ahlul bait, ketika sudah hilang atau mungkin sudah dicabut oleh Allah nyawanya ahlul bait, atau mungkin bisa jadi disakiti oleh banyak orang, maka kepastian Allah kepada umatnya Nabi Muhammad akan datang. Apa itu kepastian Allah? Banyak bid'ah muncul di mana-mana. Banyak orang mengikuti hawa nafsu, banyak akidah yang menyimpang. Kalau kita telusuri bahwasanya Indonesia ini bisa seperti ini ya berkat ahlul bait. Siapa yang bawa Islam ke Indonesia kalau bukan ahlul bait? Dzurriyyatur Rasul. Kalau yang sekarang lebih kita kenal habaib. Kalau di Mekah itu lebih akrab dengan sebutan Sayyid. Kalau di Yaman lebih terkenal dengan sebutan Habib. Kalau daerah Jawa Barat biasanya Syarif. Ya sama semuanya. Kalau panggilan pendeknya ya Bib gitu, bukan Beb. Kalau yang agak muda-muda itu dipanggil Y gitu. Macam-macam. Cuma kadang-kadang orang awam itu tidak paham mana Habib, mana bukan Habib. Pokoknya orang Arab semuanya dipanggil Habib, ya enggak, lain. Habib itu ada ciri khasnya. Kayak di Besuki kan juga banyak orang Arab, tapi tidak semuanya Habib. Satu contoh yang punya toko buku itu kan orang Arab itu, tapi bukan Habib. Yang semua punya toko buku semua kan orang Arab itu, tapi bukan Habib itu. Beda dengan Habib itu biasanya ada marganya. Ada Asgaf, ada Al-Idrus, ada Al-Jufri, ada Al-Kaf, ada Al-Haddad, ada BSA. BSA itu singkatan bin Syekh Abu Bakar. Ada Al-Habsyi, ada Al-Muhdhar, ada Al-Khirit, ada banyak. Dan saya mengenal marga-marga habaib itu ketika belajar di Tarim. Sebelumnya saya tidak begitu mengenal para habaib. Nah, ketika ada ahlul bait di satu tempat, insya Allah aman di situ. Ketika sudah tidak ada, itu dikhawatirkan banyak terjadi hal-hal yang menyimpang, termasuk munculnya banyak bid'ah, munculnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, akidah yang menyimpang dan sebagainya. Karenanya Rasulullah pernah menggambarkan ahlul bait itu dengan perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan punya perahu. Yang selamat adalah orang yang menaiki perahunya Nabi Nuh. Yang tidak selamat, yang tidak ikut. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, ala inna masala ahla baiti fikum misla safinati Nuh min qaumih. Ingatlah bahwasanya perumpamaan ahlu baitku, keluargaku, keturunanku adalah seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha najah, barang siapa yang menaikinya, artinya mengikuti ahlul bait, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, barang siapa yang tidak mengikuti ahlul bait, maka dia akan tenggelam, tidak akan selamat. Coba dakwahnya ahlul bait itu menyebar kemana-mana. Semisal kita mengenal kitab Sulamut Taufik, siapa yang marang? Ahlul bait, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir.
Siapa yang ngarang Rotib Haddad? Ahlul Bait. Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Siapa yang ngarang Ya Arhamar Rahimin? Ahlul Bait. Dan hampir di seluruh daerah di Indonesia itu semuanya Ahlul Bait punya jasa. Kalau di Indonesia ada yang terkenal itu Habib Anis Solo. Itu Ahlul Bait. Dan bahkan gurunya pendiri Nahdlatul Ulama itu juga Ahlul Bait. Itu masih keluarganya Habib Ali Habsyi. Ayahnya Habib Ali Habsyi itu salah satu gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ketika ada orang mengikuti Nahdlatul Ulama kemudian dia tidak suka dengan Ahlul Bait, itu sangat aneh sekali. Ahlul Bait ini kita wajib untuk menghormati. Urusan kecondongan itu condong kepada Ahlul Bait yang siapa, itu urusan hati masing-masing. Karena Ahlul Bait itu kan juga macam-macam. Ahlul Bait itu macam-macam. Contoh ada yang santun, ada yang kalem. Contoh Habib Muntir bin Fuad Al-Musawa Jakarta, ada Habib Umar, ada yang keras juga ada. Tapi urusan menghormati itu tetap wajib. Menghormati tetap wajib. Ada yang juga Ahlul Bait itu yang biasa-biasa dagang, ada yang jualan ini, ada yang jualan itu. Ya kita wajib menghormati semuanya, karena di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Karena nasab itu satu anugerah dari Allah. Kita tidak bisa request kepada Allah kita pengen jadi keturunan siapa. Ini murni anugerah dari Allah. Sehingga Ahlul Bait itu tetap wajib kita hormati. Kalaupun semisal ada Ahlul Bait, Dzurriyyatur Rasul, para habaib misalnya, ada hal-hal yang menurut kita itu menyimpang, tidak sesuai dengan aturan, ya kita tidak perlu untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Tapi untuk hormat tetap wajib. Tetap wajib. Tetap kita wajib untuk menghormati kepada Ahlul Bait. Itu yang kedua. Ahlul Bait itu adalah keamanan untuk umatku. Ketika Ahlul Bait satu persatu sudah hilang, sudah dipanggil oleh Allah, ini tanda bahwa dunia itu akan rusak. Termasuk yang menyebarkan, yang bawa Islam ke negara Yaman juga Ahlul Bait, yang bernama Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Semuanya Ahlul Bait. Banyak jasa Ahlul Bait kepada Indonesia. Wali Songo itu kan Ahlul Bait itu. Jadi misalnya pernah waktu itu saya masih di Tarim itu ada orang tahlilan. Kemudian ada yang tanya kepada masyarakat Tarim di sana itu, ini kok sama ya dengan tradisi di Indonesia? Dijawab oleh mereka, ya justru pertanyaannya ini kebalik. Mestinya Indonesia kok sama dengan sana? Karena memang Indonesia ini yang bawa itu dari Yaman. Wali Songo itu ya dari Yaman itu. Sehingga banyak hal-hal yang sama, cuma kadang-kadang formatnya berbeda karena beda daerah. Misalnya di sana tahlilan paling cuma ada sampai 3 hari. 7 hari ya tidak ada. Ada sebagian yang ada. Terus misal format ngasih makan dan lain sebagainya juga di sana beda dengan di sini. Di sini ada berkat, ada macam-macam gitu. Padahal berkat itu kan juga adopsi dari bahasa Arab yang dari kata barokah. Orang Indonesia itu susah menyebut barokah ini jadi berkat. Padahal artinya juga sama. Itu simbol bahwa orang yang menghadiri tempat-tempat yang baik, acara-acara yang baik, dia akan mendapatkan 2 berkat. Berkat makanan, ada berkat yang tidak kelihatan itu. Barokah itu namanya. Barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau orang semakin hari semakin banyak kebaikannya, semakin bertambah, itu dia tanda bahwa dia mendapatkan barokah. Hadir apapun, mengikuti kegiatan apapun, kalau dia ditanyakan kamu sudah dapat barokahnya apa belum, dilihat dulu semakin hari semakin baik atau tidak. Kalau semakin baik berarti dia mendapatkan keberkahan dari majelis itu, mendapatkan keberkahan dari perkumpulan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ana amanun li ashabi fa idza dhahabtu kana al-qada'u ala ashabi.
dan Rasulullah itu adalah sebagai keamanan untuk sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka ketetapan Allah terhadap sahabat-sahabat Nabi, banyak terjadi fitnah, banyak terjadi peperangan, banyak orang murtad, banyak hati para sahabat itu yang berbolak-balik. Pengikut-pengikut Nabi sudah ada yang berubah ketika Nabi sudah wafat. Makanya ketika Nabi sudah wafat itu kan banyak terjadi perselisihan, ini siapa yang memimpin. Ada yang berpendapat ini adalah Sayyidina Abu Bakar, ada yang lain. Itu kenapa? Karena Nabi sudah wafat. Yang keempat, wal jibalu amanun li ahlil ardi fa idza dhahabat kana al qada'u ala ahlil ardi. Dan gunung itu menjadi keamanan untuk penduduk bumi. Kalau pengen bumi ini tetap tidak hancur, maka gunungnya juga tidak boleh hancur. Kalau gunung itu sudah hancur, sudah ada tanda-tanda akan hancur, maka itu pertanda bahwa bumi ini sudah tidak aman lagi. Bumi ini tidak sedang baik-baik saja. Kalau gunung sudah banyak yang mulai tidak bersahabat dengan manusia. Sudah mulai ya sepertinya. Tanda-tanda mulai dari yang kemarin di Lumajang itu gunung apa itu? Gunung Semeru. Yang kapan hari juga ada gunung apa itu sebelumnya itu. Pokoknya gunung itu seperti pakunya bumi. Kalau sudah bencana ada gunung meletus, itu bumi sedang tidak baik-baik saja. Kadang kita masih merasa baik-baik saja, padahal sudah waktunya. Dunia ini sudah tua, lebih tua daripada nenek-nenek yang sudah tua. Semangat kita masih semangat yang muda mestinya, tapi ternyata semangatnya masih semangat orang yang sudah tua, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Gunung itu sudah seperti itu, sudah mulai menampakkan kemarahannya kepada penduduk bumi. Kalau kata seorang penyanyi yang sudah lawas itu, mungkin alam sudah tidak bersahabat dengan kita. Itu bahasanya orang dulu, itu musisi itu. Jika terjadi banyak bencana, coba saja tanya kepada rumput yang bergoyang. Ya, karena lingkungan alam itu sangat terpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Satu contoh kalau pengen membuktikan ya, misalnya ada yang suka menanam bunga gitu. Coba ditaruh di satu lingkungan, di situ orangnya itu istiqomah melakukan kebaikan, misalnya rajin berzikir, rajin baca Quran dan lain sebagainya. Satunya ditaruh di lingkungan orang yang tidak baik, dia suka melakukan dosa, suka melakukan maksiat. Coba lihat reaksi dari bunga-bunga itu, pasti berbeda. Karena memang kegiatan-kegiatan positif itu bisa berpengaruh untuk bisa energinya menyalur kepada alam yang ada di sekitar itu. Dan itu terbukti. Dan itu sangat terbukti sekali. Dan mungkin gunung itu sudah, karena kita sudah terlalu banyak maksiat sehingga gunung ini ngambek gitu, marah. Sehingga gunung ini nangis. Ya, tapi nangisnya gunung tidak sama dengan nangisnya kita itu. Keluar api. Sehingga ya beda. Itu tanda bahwa di dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita harus merasa bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kita harus berubah bagaimana caranya agar kita selamat. Itu 4 hal yang semuanya menjadi keamanan masing-masing. Kalau bintang menjadi keamanan di langit, kalau Ahlul Bait menjadi keamanan untuk umatnya Nabi, kemudian Nabi itu menjadi keamanan untuk sahabat-sahabatnya, dan gunung-gunung itu menjadi keamanan untuk penduduk bumi.
Saya ingin bercerita sedikit, ini sudah selesai. Ini saya sebenarnya bukan karena riak, bukan karena pamer, ingin membangkitkan semangat. Saya hari Kamis itu pulang ke Besuki sekitar setelah asar, jam 4:30 saya baru naik bis itu. Kemudian karena menjelang tahun baru jadi ya rame ya di kendaraan itu, di jalan rame. Terus tarif itu juga naik. Iya. Masa saya naik dari rumah sampai ke Besuki itu 80.000, biasanya tidak sampai segitu biasanya tidak sampai 50.000 biasanya. Tidak sampai 80.000. Ya karena apa? Karena saya pulang itu tidak lama sebenarnya, dari hari Minggu sampai hari Kamis. Kenapa kok saya harus pulang? Karena tiap Jumat pagi itu saya punya rutinan di Kampung Arab, baca kitab sama ada pembacaan rotib haddad. Dan itu saya berat untuk meninggalkan itu. Sehingga saya mau tidak mau ya harus pulang, padahal masih kurang liburan itu, pengen ketemu keluarga macam-macam. Sehingga harus pulang. Hari Kamis sore itu saya pulang, nyampe rumah itu sekitar jam 12:30 malam. Dan itu tidak bisa langsung tidur. Saya tidur paling sekitar jam 2 malam. Setelah itu subuh bangun, ya saya harus belajar. Karena ngisi rutinan di Kampung Arab kan baca kitab. Saya tidak mungkin kosongan langsung berangkat dan bim sahabim langsung nerangkan, enggak. Saya harus belajar. Setelah subuh saya belajar sampai jam 6. Setelah jam 6 sudah saya berangkat. Padahal mestinya masih capek itu. Kalau saya mau nuruti tidur ya tidur setelah subuh itu. Saya langsung berangkat jam 6 sampai jam 7. Ya akhirnya ya seperti itu. Kita harus memang, kalau kita tidak betah dengan pahitnya belajar, maka kita akan merasakan apa? Kebodohan gitu. Iya, sengsaranya kebodohan. Karena kita harus punya semangat 45, semangat perjuangan dimanapun dan kapanpun itu. Belum lagi setelah itu hari Jumat, malam Sabtu saya masih punya rutinan di sini. Saya harus menemani jamaah-jamaah saya untuk baca Maulid Aldiyaul Lami. Setelah itu kita ngadakan bakar-bakar ikan ya biar mereka enggak keluar-keluar. Atau minimal kalaupun nanti malam jam 12 itu dia keluar merayakan tahun baru, minimal antara maghrib sampai jam 9 itu dia sudah ada hal-hal yang positif. Sehingga satu malam itu bukan langsung diisi dengan hal-hal yang negatif. Kadang-kadang keluar bakar-bakar ikan kalau sama keluarganya bagus, saya setuju. Kalau sama pacarnya ini yang bahaya. Bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perzinaan macam-macam gitu. Dia bagus, bakar-bakar ikan dia bagus untuk dalam rangka untuk mempererat hubungan antar silaturahim. Asal jangan bakar perasaan. Haram itu hukumnya. Tidak, dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang mau tanya, silakan yang mau tanya. Mbak Yani mau tanya. Mau tanya Mbak Yani. Oh, Mbak Diana, iya. Silakan. Oh, mewakili ya. Kalau kiamat itu ada 2 negara yang dilindungi. Iya. Syam dan Yaman. Terus? Bukan, Mekah dan Madinah. Gimana ceritanya? Bukan dia terhindar dari kiamat. Kalau terhindar dari kiamat saya akan pindah. Bukan. Itu daerah yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Kalau kiamatnya semuanya akan merasakan kiamat. Nyaman mana? Sebelum kiamat. Kalau belum nikah sudah hampir mau kiamat, pindah aja ke sana. Bukan tidak mengalami kiamat, tapi tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Mekah dan Madinah, bukan Yaman dan Syam. Mekah dan Madinah. Kalau kiamatnya tetap ada. Misal bumi sudah mulai rusak macam-macam, tanda-tandanya sudah ada dukhon, sudah ada
Ya'juj Ma'juj, macam-macam ya, pasti ada. Tanda-tanda kiamat, peristiwa-peristiwa kiamat semuanya akan mengalami. Cuma Dajjal tidak bisa masuk itu. Ya'juj Ma'juj itu ngapain? Kan kalau Dajjal itu kayak gitu, apa Ya'juj Ma'juj itu makan orang kan? Ya pastinya menghancurkan manusia. Dimakan? Ya tidak tahu dimakan apa enggak. Belum pernah tanya. Ya pasti menghancurkan manusia. Silakan yang mau tanya. Setelah ini jangan pulang dulu ya. Saya ada sedikit oleh-oleh hasil buatan ibu saya sendiri. Ya. Pede. Oh ini tak kasihkan semuanya, bukan cuma ke kamu. Oh gitu, kenapa? Sudah ada yang menjaga? Iya Ustaz, Diana tuh hari Kamis kan. Oh ya? Maaf Ustaz, Bu Jeremy. Iya Ustaz. Ya apa? Berubah tambah bicara. Oh iya. Ini perlu disensor, jangan sampai masuk live streaming ini, bahaya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.